العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. Berkata Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima, fi bayani bidayati siyamil yaumi wa nihayatihi. Di pelajaran yang kelima ini beliau menjelaskan tentang masa permulaan puasa dan akhirnya, yaitu puasa harian, masa permulaannya dan akhirnya. Alhamdulillahirabbil alamin, haddada lil ibadati mawaqita zamaniyatan wa makaniyah tuadda fiha. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah menentukan bagi ibadah-ibadah itu waktu-waktu yang tertentu, yang telah menentukan bagi ibadah itu waktu-waktunya dan tempat-tempatnya untuk ditunaikan padanya. Waqad bayyanaha li ibadihi atama bayanin, dan sungguh Allah telah menjelaskan kepada hamba-hambanya dengan sesempurna-sempurna penjelasan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi alladhina tamassaku bi sunnatihi wa ihtadau bi hadyihi. Amma ba'd. Dan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad dan keluarga beliau serta para sahabat beliau yang berpegang teguh dengan sunnahnya dan mengambil hidayah petunjuk beliau sebagai petunjuk. Kemudian setelah itu, faqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian di malam hari di bulan puasa untuk ar-rafath. Ar-rafath bermakna jima', untuk berkumpul dengan istri-istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Karena mereka istri-istri kalian itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian juga pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Allah mengetahui bahwasanya kalian berbuat khianat kepada diri-diri kalian sendiri, yaitu di awal-awal syariat diberlakukannya puasa. Dahulu mereka tidak menggauli istri-istrinya di malam hari, dan sebagian sahabat terjatuh dalam penyelisihan tersebut karena tidak tahan, maka menggauli istri-istri mereka di malam hari Ramadan ketika pada waktu itu belum diperbolehkan. Maka yang disebutkan di sini, alimallahu annakum kuntum takhtanuna ay takhunun. Allah tahu kalian pernah berkhianat kepada diri kalian sendiri dengan menyelisih perintah Allah. Fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Maka Allah kemudian menerima taubat kalian dan mengampuni kalian. Kemudian datang syariat menghapuskan aturan yang sebelumnya. Dibolehkan untuk makan dan minum dan berkumpul dengan istri di malam hari Ramadan sampai terbitnya fajar shadiq. Maka Allah katakan, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang gauli istri-istri kalian, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan harapkanlah apa yang Allah takdirkan bagi kalian dari yang demikian itu, dari hasil hubungan kalian dengan istri-istri kalian. Wa kulu washrabu, dan makanlah serta minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai menjadi jelas garis putih dari garis yang hitam, maksudnya fajar shadiq, karena dia membentang melintang di ufuk seakan-akan seperti garis putih. Tsumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam, yaitu sampai tenggelamnya matahari. Faqad haddada Allah Subhanahu fi hadhihi al-ayatil karimati bidayatis shaumi al-yaumi wa nihayatahu bi hududin wadihatin ya'rifuha kullu ahadin. Dalam ayat ini di surat Al-Baqarah 187, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan batasan pemberlakuan awal puasa harian dan akhirnya dengan batasan yang jelas gamblang, bisa diketahui oleh setiap orang, itu dengan terbitnya fajar shadiq dan tenggelamnya matahari. Fahadda bidayatahu bitulu'il fajri tsani. Allah tetapkan batasan awalnya dengan terbitnya fajar yang kedua. Karena fajar ada dua. Diistilahkan dengan fajr al-kadhib dan al-fajr as-sadiq. Fajar yang kadhib karena dia melintang cahaya itu tapi dia hilang kembali, sehingga diistilahkan kadhib. Berbeda dengan fajar shadiq karena dia kalau sudah muncul melintang cahaya itu dia tidak akan hilang, bahkan akan semakin terang. Yang dimaksudkan dengan waktu awal puasa yaitu fajar shadiq, al-fajr tsani. Wa hadda nihayatahu bi ghurubish syams.
Dan Allah tetapkan akhir kesudahan puasa itu dengan tenggelamnya matahari. Kama haddada bidayata shaumi syahri bihaddin wadihin ya'rifuhu kullu ahadin. Sebagaimana Allah menetapkan awal puasa Ramadan, awal puasa itu dengan batasan yang jelas, bisa diketahui oleh setiap orang. Apa itu? Wa huwa ru'yatu al-hilal, yaitu ru'yatul hilal. Au ikmalu iddati Sya'ban 30 yauma, atau dengan menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Kapan itu? Naam, jika hilal tidak terlihat. Wa hakadha dinuna dinul yusri was-suhulah. Begitulah agama kita ini agama yang mudah. Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak jadikan bagi kalian dalam agama ini sesuatu yang memberatkan. Jadi semua syariat itu pada dasarnya adalah keringanan bagi umat manusia itu sendiri. Falillahil hamdu wal minnah. Maka segala puji hanyalah milik Allah. Naam. Wa hada takhfifun min Allah 'ala 'ibadihi amma kana 'alaihi al-halu min qablu min tamdidis siyami fatratan atwal. Dan ayat di surat Al-Baqarah ayat 187 ini menjelaskan kepada kita bagaimana Allah memberikan keringanan kepada hamba-hambanya dibandingkan dengan keadaan yang sebelumnya, berupa waktu puasa yang jauh lebih panjang. Bahkan telah berlalu dalam bahasan sebelumnya, masa puasa berlakunya hampir 24 jam, dari malam sampai datang malam berikutnya. Faqad rawal Bukhari 'anil Barra qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'ima fa hadara al-iftaru fa nama qabla an yuftira lam ya'kul lailatahu wa la yawmahu hatta yumsiya. Diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Al-Barra bahwasanya dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila salah seorang dari mereka berpuasa kemudian datang waktu berbuka, tapi sebelum sempat datang waktu berbuka dia tertidur, maka dia tidak boleh makan kembali sampai datang hari berikutnya. Misalkan dia tertidur sebelum maghrib, naam, kemudian terbangun di tengah malam, sudah dia tidak boleh untuk berbuka karena melewatkan waktu berbuka, harus menunggu datangnya waktu berbuka di hari berikutnya. Wa anna Qais bin Sarmah al-Ansariyah kana sha'ima. Diriwayatkan bahwasanya Qais bin Sarmah salah seorang sahabi, beliau berpuasa. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat disebutkan kana ya'malu fin nakhili bin nahar. Dahulu beliau beramal, bekerja di siang harinya, naam, sebagai petani kurma. Wa kana sha'iman, dan beliau berpuasa di siang hari tersebut. Falamma hadara al-iftaru atam ra'atahu faqala laha 'indaki ta'amun. Ketika datang menjelang waktu iftar, beliau datang kepada istrinya dan bertanya, apakah ada makanan? Qalat lahu la. Maka istrinya mengatakan tidak ada makanan. Walakin antaliqu fa atlubu lak. Tapi aku akan pergi mencarikan untukmu. Wa kana yaumahu ya'mal. Dan kebiasaan beliau di siang hari beramal, bekerja dengan pekerjaan yang cukup keras sebagai petani kurma. Fa ghalabathu 'ainahu faja'athu imra'atuhu. Maka ketika istrinya pergi untuk mencarikan makanan bagi dia, dia tertidur karena lelahnya. Falamma ra'athu qalat khaybatun lak animta. Ketika istrinya datang kembali membawa makanan, dia dapati suaminya tertidur. Khaybatun lak, oh, merugi kamu, rugi sekali kamu. Animta, apakah engkau tertidur? Kenapa? Karena kalau sudah tertidur ya sudah, dia tidak boleh makan sampai menjelang hari berikutnya, sampai datang hari berikutnya. Ini di awal-awal syariat puasa. Falamman tasafa an-naharu ghusya alaih. Maka ketika datang hari berikutnya di siang hari, dia pingsan karena kepayahan. Fadzukira dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian disebutkan, naam, dikabarkan kisah tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat. Fanazalat hadhil ayah, ayat di surat Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam hari puasa untuk berhubungan dengan istri-istri kalian. Dan disebutkan juga, na'am, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dibolehkan, na'am, sepanjang malam puasa untuk bergaul dengan istrinya, untuk makan dan minum semua sepuasnya sampai datang fajar. Wa fil Bukhari aidan 'anil Bara qala lamma nazala shaum Ramadan kanu la yaqrabuna an-nisaa Ramadana kullahu. Lamma nazala shaum Ramadan kanu la yaqrabuna an-nisaa Ramadana kullahu. Diriwayatkan dari hadisnya Al-Bara dalam Al-Bukhari, ketika
turun puasa Ramadan, dahulu para sahabat tidak mendekati menggauli istri-istri mereka sepanjang Ramadan. Wa kana rijalun yahtanuna anfusahum. Dahulu para lelaki itu ada yang berkhianat kepada diri-diri mereka sendiri, tidak tahan. Naam, maka menggauli istri-istrinya di malam hari. Fa anzalallahu ta'ala 'alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Maka Allah turunkan ayat, Allah tahu bahwa kalian berbuat khianat, tidak mampu untuk menahan diri-diri kalian sendiri. Kemudian Allah menganugerahkan taubat kepada kalian dan mengampuni kalian. Yuqalu khana wa ikhtana bima'na ay takhununa anfusakum bil mubasyarati fi layalis shaum. Khana bisa bermakna juga ikhtana, di atas wazan ifta'ala. Maknanya takhunun. Kamu berkhianat kepada diri-diri kamu dengan mempergauli istri-istri kamu di malam bulan Ramadan yang itu tidak diperbolehkan sebelumnya. Fataba 'alaikum ay qabila taubatakum mimma hasal. Allah menerima taubat kalian atas apa yang terjadi. Wa 'afa 'ankum, dan Allah mengampuni kalian. Falam yu'akhidkum wa sahhala 'alaikum wa yassara lakum fa abaha lakum an-nisaa wa at-ta'ama wa syaraba min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri tsani. Allah mengampuni kalian dan tidak menghukumi kalian, bahkan Allah mempermudah bagi kalian dengan membolehkan untuk menggauli istri-istri kalian dan makan serta minum dari sejak tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Wa 'inda dzalika yabda'u sha'imu bil imtina'i an hadhihi al-ashya' wa ghayriha mimma la yajuzu lis-sha'imi ila ghurubi syams. Naam, dan sejak terbitnya fajar shadiq, fajar yang kedua, maka dimulailah puasa bagi orang yang berpuasa dengan dia menahan diri dari perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa, yang tidak diperbolehkan bagi seseorang yang berpuasa untuk melakukannya sampai tenggelamnya matahari. Liqaulihi ta'ala tsumma atimmus shiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa ilal lail, sampai malam. Ini bermakna kalau sudah datang malam, yaitu ghurubus syams, karena malam itu dimulai sejak tenggelamnya matahari. Ketika matahari sudah tenggelam maka berakhir puasa. Wa ila, ila di sini ghayatun. Ila kan huruf jar, bermakna ghayah, intihaul ghayah. Intihaul ghayah bermakna akhir dari kesudahan. Idza kana ma ba'daha laisa min jinsi ma qablaha. Faidah. Kapan ila bermakna harfu ghayah? Ila itu memiliki banyak makna. Di antara maknanya misalkan bermakna fi. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, la yajma'annakum ila yaumil la raiba fihi. Ai fi yaumin. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Benar-benar Allah itu akan mengumpulkan kalian di hari kiamat. Ila yaumil qiyamah. Ila di situ bermakna fi, ai fi yaumil qiyamah. Terkadang ila juga bermakna ma'a. Seperti firman Allah, man ansari ilallah. Maknanya man ansari ma'allah. Siapa yang menjadi penolongku bersama Allah. Nah, ila juga bermakna ghayah. Ghayah adalah akhir dari sesuatu. Kapan? Apabila yang sebelum ila itu bukan termasuk dari jenis yang setelahnya. Contohnya ini, summa atimmus shiyama ilal lail. Ila, sebelumnya ada lafaz as-siyam, setelahnya lafaz al-lail. Dilihat apabila sebelum ila itu jenisnya berbeda dengan yang setelah ila, maka ila di situ bermakna ghayah, puncak, bermakna puncak. Apa maknanya? Berarti apa yang setelah ila tidak termasuk. Tsumma atimmus shiyama, kemudian sempurnakanlah puasa ilal lail. Berarti ketika sudah sampai lail tidak disempurnakan siam, dibatalkan dengan berbuka. Fa innahu la yadkhulu fihi, karena apa yang setelah ila jika jenisnya berbeda dengan yang sebelum ila, dia tidak masuk dalam hukum. Wal lailu laisa min jinsin nahar, karena malam itu bukan jenisnya siang. Siang sendiri, malam sendiri. Wasaumu yantahi 'inda bidayatil laili bi ghurubi syams, dan puasa itu akhir kesudahannya, puncaknya di awal malam ketika tenggelamnya matahari. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabati syamsu faqad aftara as-shaim. Apabila datang malam dari arah sini, dari arah tenggelamnya matahari, wa adbara an-naharu min hahuna, dan berlalu siang itu dari arah tenggelamnya, dan tenggelam matahari, maka seseorang yang berpuasa itu diperbolehkan untuk dia berbuka.
Kemudian Syekh berkata, wa ba'dun nasi yukhalifuna al-wajha syar'iyya fi as-suhuri wal iftar. Dan sebagian manusia menyelisihi syariat dalam permasalahan sahur dan berbuka. Fa ta'ifatun minan nasi aw katsirun minhum yasharuna al-lail. Banyak sekelompok manusia kaum muslimin, na'am, mereka bergadang semalam suntuk, bergadang, tidak tidur. Fa idza kana akhirul lail wa aradu an-nauma tasahharu qabla al-fajr. Kalau sudah menjelang akhir malam, jam-jam 2, jam 3, justru mereka makan. Karena mereka mau tidur, ngantuk. Mereka makan lebih awal di jam 1, jam 2, bergadang. Kemudian tidur, tsumma namu wa taraku shalatal fajri fi waqtiha ma'al jamaah. Tidur dan memilih untuk tidak sahur pada waktunya dan meninggalkan salat fajar, meninggalkan salat subuh bersama jamaah. Bahkan sebagian melaksanakan salat fajar ya sebangun-bangunnya. Nah, dia tidur jam 1, jam 2 malam sudah sebangun-bangunnya. Kalau bangunnya zuhur ya sudah salat fajarnya di waktu zuhur. Kalau bangunnya duha ya sudah salat subuhnya di waktu itu. Nah, dan ini kesalahan, kekeliruan. Karena Allah telah tetapkan waktu-waktu salat itu pada waktunya. Fayartakibuna iddata akhta. Maka orang yang seperti itu dia telah terjatuh dalam beberapa kesalahan. Awalan, yang pertama, annahum shawamu qabla waqti siyam. Berarti dia telah melakukan puasa sebelum waktunya. Misalkan dia jam 12 begadang sampai jam 12 sampai jam 1. Kemudian karena dia sudah ngantuk dan dia pikir nanti daripada bangun lagi di waktu sahur, makan saja sekalian sekarang. Nah, otomatis dia meniatkan sejak itu. Kemudian tidur. Berarti dia puasa sebelum waktunya. Tsaniyan yatrukuna shalatal fajri ma'al jamaah. Berikutnya, kesalahan yang terkonsekuensikan dari perbuatan tersebut, dia meninggalkan salat fajar, salat subuh bersama jamaah. Tsalitsan yuakhiruna sholata an waqtiha. Dia mengakhirkan salat dari waktunya karena terkadang orang tidur begadang, kemudian tidur di tengah malam, tidak bangun ketika waktu salat fajar. Sebangun-bangunnya. Naam. Fala yusalluna illa ba'da ma yastayqiduna walau 'inda dhuhri. Dan ini banyak waktunya. Dia tidak lakukan salat itu kecuali setelah bangun, dan ini yang salat. Bagaimana dengan yang tidak salat? Naam. Walaupun itu dekat waktu zuhur, tidak masalah bagi dia. Dan ini kekeliruan. Wal mubtadi'ah yuakhiruna al-iftar an ghurubi syams. Dan kelompok bid'ah mubtadi', para pelaku kebid'ahan, ada yang menyengaja mengakhirkan berbuka itu ketika malam telah gelap. Jadi ketika tenggelamnya matahari mereka tidak menyegerakan berbuka. Wala yuftiruna illa 'inda ishtibakin nujum. Mereka tidak berbuka kecuali ketika bintang-bintang itu telah bermunculan. Berarti sudah menjelang waktu Isya atau bahkan waktu Isya. Dan ini keyakinannya Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah, mereka mengakhirkan berbuka sampai waktu malam, sampai tampak bintang-bintang. Dan ini menyelisih sunnah. Karena Nabi SAW dalam hadits Sahal bin Sa'ad, muttafaqun alaihi, beliau bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Senantiasa manusia kaum muslimin itu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan untuk berbuka. Yang namanya menyegerakan ya begitu tenggelam matahari adzan maghrib sudah langsung dia berbuka. Naam. Menunda-nunda malah menyelisih sunnah. Wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk ya petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syariat itu ada SOP-nya, ada standar operasionalnya, diletakkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sebuah syariat untuk menjadi standarisasi kaum muslimin dalam bertindak terhadap segala gerak-gerik tingkah lakunya dalam menjalankan ibadah. Ada aturannya. Allah dan Rasulnya telah menetapkan syariat seperti itu, ya sudah. Inilah fikih. Nah, inilah fikih. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang muhdats. Perkara muhdats itu adalah perkara yang diada-adakan di dalam agama. Bid'ah yang diada-adakan di dalam agama. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan, itu perkara yang diada-adakan di dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW adalah kesesatan. Kenapa? Karena sama artinya dia mengadakan konsep dan metode sendiri yang menyelisihi konsep yang telah ditetapkan aturan bakunya oleh syariat. Makanya sesat, mengadakan standar operasional untuk menjalankan syariat ini yang berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh as-sunnah. Nas'alullah an yarzuqana at-tamassuka bis-sunnati wa mujanabatal bid'ah wa ahliha. Kita memohon kepada Allah untuk memberikan rizki kepada kita agar senantiasa berpegang teguh terhadap sunnah dan menjauhi kebid'ahan dan pelakunya. Wassallallahu ala Muhammad, dan salawat dan salam kepada
Nabi Muhammad. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.